Pak, mangga ditunggu di ruang ibu kepala ya. Mangga. Di mana? Di sana. Oh iya. Waalaikumsalam, mangga. Iya. Belum datang. AA-nya mana? Ada. Erol. 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 Enggak, biar ada. Kebetulan barusan ibu kepalanya mengabari ke saya, katanya hari ini ada urusan yang tidak bisa ditinggalkan, katanya ada acara di rumahnya. Jadi beliau mempercayakan saya untuk menyelesaikannya, katanya begitu ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya Pak ya, saya perkenalkan diri, saya Arti, wali kelas 6 yang kebetulan Haikal ada di kelas saya. Sebelum saya menyelesaikan, menurut saya ini mispersepsi ya, salah paham, ada hal-hal yang tidak sesuai ya. Sebelum itu saya ingin tahu dulu bagaimana yang persepsi yang sampai ke Bapak. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya nanti saya luruskan. Terutama ini dulu ya. Awal mulanya kan saya join dulu, nanti saya ceritakan apa ibu guru ngecat ke istri saya gitu ya. Jadi nggak apa-apa dibaca dulu. Mangga. Saya wali kelas anak bapak, bukan itu. Jadi pertama awal mulanya kata ibu guru, Mama Haikal ada yang harus saya sampaikan. Nanti sepulang sekolah saya tunggu di ruang ibu kepala sekolah. Kan gitu ya. Iya. Jadi ini awal mulanya istri saya kan cerita bahwa si Haikal duduknya dipisah, bukan bareng. Betul. Jadi begitu nggak bareng, jadi si Haikal itu akhirnya kan si istri saya kan ngomong gini, akhirnya kata bu gurunya itu hak saya. Itu pembicaraan saya kepada siapa? Ke istri saya. Itu Kok hak saya. dilanjutkan? Itu hak saya. Jadi kata saya kok jawabnya hak saya. Ini nggak pas nih kata saya kan gitu ya. Betul. Nggak pas nih kalau ini hak saya nih. Betul. Jadi udah gitu coba SMS-nya atau WA-nya catatannya ini, Mama Haikal ada yang harus saya sampaikan. Nanti sepulang sekolah saya tunggu di ruang ibu kepala sekolah. Jadi istri saya enggak datang karena nomor satu ada jengkel. Betul. Nomor satu ada jengkel, jadi semacam namanya perempuan, saya udah bisa ngebaca bahwa inilah artinya namanya perempuan. Jadi kata saya akhirnya kan saya ambil nomornya dari ibu guru. Ya. Dan bahasanya kan gini, ulang dulu ya.
kan udah kan gitu ya. Adapun lanjutannya kan ibu yang ngejawab kan. Iya. Ya kita bicarakan di sekolah. Oke. Pak. Itu chat punten Pak, tadi chat tadi pagi ya. Kita skip itu. Saya insya Allah masih ingat semuanya. Itu saya pun ada riwayat chatnya. Ada hal lain yang disampaikan Mama Haikal ke Bapak, yang sampainya bagaimana gitu? Ya itu aja, artinya itu hak saya. Oke, begini, punten ya Pak, saya meluruskan. Pertamanya, Haikal saya pisahkan hari Selasa, mulainya itu. Karena memang saya mengatur tempat duduk anak-anak itu supaya pembelajaran itu efektif, nyaman untuk anak-anak, nyaman untuk saya, dan pembelajaran disampaikan maksimal, begitu ya. Itu salah satu metode saya. Ketika hari Selasa, Haikal gak sekolah waktu itu, katanya sakit, kakinya bengkak. Saya bagi kelompok, kebetulan Haikalnya nggak ada. Kemudian ketika saya membagikan, Haikal masuk ke kelompok ini. Jangan Bu, kata anak-anak. Kenapa? Saya bilang. Tentu saya mendengarkan dari dua belah pihak ya kan. Di kelas saya ada 27 siswa termasuk Haikal. Pada saat itu saya masukkan ke sini banyak yang komplain. Mungkin karena kebetulan Haikalnya tidak ada, jadi mereka lebih berani mengungkapkan unek-uneknya selama ini. Kenapa? Saya bilang. Haikal sering iseng Bu, ngeselin, bla 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 segala macam. Katanya sering ngelewein, sering ngambil ini saya, sering ini itu begitu. Waktu itu Haikal nggak sekolah kan? Sedang tidak sekolah karena sakit. Saya tampung aspirasi anak-anak. Saya tidak bisa membela satu pihak. Tuh. Sebelum itu, selama dari bulan Juli sampai hari ini saya mengajar di kelas 6. Ini saya terfokus ke Haikal ya Pak, di luar kenakalan anak-anak yang lain. Banyak sekali laporan memang anak-anak. Haikal tuh sebetulnya anaknya pendiam, bukan pendiam, tidak begitu banyak bertingkah. Saya pun menilai Haikal ini pendiam, seperti pendiam karena nggak banyak ini itu gitu ya. Tapi anak-anak banyak melapor ke saya, katanya, Bu, Haikal ngambil ini saya, Bu, Haikal mah bikin kesel saya, Bu, Haikal mah ngelewain saya aja. Itu nggak terlihat sama saya. Sekali, dua kali, tiga kali saya nggak gubris. Cukup Haikal yang baik. Haikal jangan gitu. Itu peringatan ringan saya supaya saya tidak dianggap tidak menghiraukan aduan teman-temannya kan gitu. Kemudian makin lama makin sering. Nah, sehingga sering ribut sama Prasetyo. Awalnya duduk saya nggak diatur sama saya, mereka duduk semaunya mereka, silahkan. Lama kelamaan seminggu setelah mereka di kelas 6 saya atur karena saya pikir tidak efektif belajarnya karena mereka ini sama ini karena banyak bercandaan begitu. Nah terpilihlah Haikal sebagai KM pada saat itu, sering ribut. Nah kan sama si Pras. Nah saya tanya si Prasnya, kamu ngapain Haikal? Apa salah Haikal ke kamu? Saya bilang gitu kan. Dia yang ngelawain saya Bu, sayanya kesel katanya gitu, kata si Prasnya. Prasnya kan memang anaknya dia agak mudah marah gitu ya. Sering banget sampai mamanya Haikal pun komplain ke saya, Bu, si Haikal nih semenjak jadi KM ribut aja sama si Pras, bla 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 segala macam, sering dibully gini. Saya luruskan lagi ke anak-anak apa betul begini. Adapun penjelasan dari mereka juga. Nah, dari sekian banyak siswa ada 15 anak perempuan nih, kurang lebih mungkin hanya 1-2 yang tidak pernah lapor ke saya, tapi selebihnya mereka mengeluhkan soal perilaku Haikal di kelas. Saya nggak percaya karena saya tidak pernah melihat langsung. Ternyata hal-hal perilaku yang dilakukan Haikal ketika saya tidak ada ataupun ketika saya lengah gitu. Terbayanglah satu kelas 27 siswa, kemampuan saya terbatas, mana mungkin saya bisa melihat satu-satu anak pada saat itu, sementara saya harus mempersiapkan pembelajaran, meriksa segala macam gitu kan. Nah, sampai pada hari kemarin memang Haikal kan rajin sekolahnya, jarang dia tidak sekolah. Pada saatnya hari Selasa kemarin nggak sekolah, anak-anak menyampaikan aspirasi mereka, katanya tidak mau duduk dengan Haikal, katanya gitu. Ya sudah, kalau gitu mereka belajar. Hari Rabu Haikal datang, duduklah sendiri pada saat itu. Mamanya Haikal lihat dari jendela, mungkin nggak terima anaknya dipisahkan karena sudah seuzon duluan mungkin kan, tanpa bertanya ke saya alasan saya apa gitu.
Kemudian Mama Haikal datang ke kelas tanpa permisi, tanpa dipersilakan masuk ke kelas, ngomong ke saya, "Bu, kenapa Haikal duduk sendiri?" Saya jelaskan alasannya begini. Mamanya Haikal tanya di kelas tuh, di depan kan, di samping meja saya, "Benar Ikal begitu?" Haikal nggak jawab. Karena mungkin kalau dengan di keadaan ramai di depan orang, dia merasa tertekan, jadi dia nggak mau jawab apa-apa. Pikir saya begitu. Saya jelaskan ke Mama Haikal masih nggak terima, beliau keluar. Habis itu siangnya Mama Haikal ngadu ke Bu Esi, wali kelas 5, sebelum anak-anak dengan saya, dengan Bu Esi dulu. Penjelasan atau aduan yang dibicarakan Mama Haikal pun tidak sesuai dengan yang saya bicarakan di kelas. Mama Haikal menyebutkan katanya si Haikal diasingkan, duduknya sendiri di pojokan. Padahal tidak di pojokan, Haikal berada di tengah-tengah di belakang sejajar dengan saya. Kebetulan meja saya ada di tengah-tengah papan tulis dan Haikal sejajar dengan saya, supaya saya bisa memantau bagaimana yang diadukan anak-anak itu benar atau tidak. Saya ingin membuktikan itu. Nah, karena memang Haikalnya sendiri, pada saat itu saya tidak terlihat Haikal bertingkah apapun, karena dia mau bercanda juga sama siapa, karena sendirian. Nah, pada hari itu alhamdulillah tidak ada satupun laporan apa-apa dari teman-temannya Haikal. Kemudian awalnya kemarin itu saya manggil setelah saya mungkin Bu Esi juga merasa bertanggung jawab menyampaikan yang disampaikan mamanya Haikal ke saya, karena konfirmasi betul atau tidak ini masalahnya kenapa segala macam. Saya ingin konfirmasi ulang ke mamanya Haikal, karena yang disampaikan Mama Haikal ke Bu Esi saya nggak terima, karena saya tidak menyampaikan seperti itu dan Haikal tidak dipojokkan posisinya, begitu ya. Saya memanggil, tadinya mau konfirmasi meluruskan segalanya. Mama Haikalnya nggak datang dan WA saya tidak dibaca pada kemarin itu, siang itu. Akhirnya saya pikir mungkin sudah selesai. Lalu tadi subuh saya lihat WA-nya Bapak seperti itu, dan ternyata ada beberapa juga yang tidak sesuai. Nah, Di antaranya Mama Haikal bicara yang pertama istilah diasingkan. Diasingkan itu Pak jauh sekali, luas sekali. bukan dari saya. Kenapa? Bukan dari saya, bukan. Oh ya, mungkin yang diasingkan bicaranya ke Bu Esi. Terus tadi Mama Haikal bilangnya Haikal apa tadi? Yang tidak sesuai itu Haikalnya dipisahkan. Apa tadi Mama Haikalnya bilangnya gimana Pak? Bunten diulang. Yang dibicarakan ke Bapak aja. Oh, ya, artinya diasingkan, jadi begitu istri saya nanya, itu hak saya. Nah itu. Tidak sekalipun saya bilang itu hak saya, tidak. Saya bisa pertanggungjawabkan itu, saya bisa saya nanti tanya saksi anak-anak, karena saya di depan anak-anak bilangnya saya tidak pernah menjawab itu hak saya. Kalau saya menjawab itu hak saya, seolah-olah saya semena-mena terhadap siswa saya. Begitu Pak ya. Itu mungkin yang jauh sekali dengan jawaban dan yang dibicarakan oleh saya kepada mamanya Haikal, begitu ya Pak ya. Nah, yang perlu saya luruskan lagi di sini, saya keadaannya di sekolah, saya bertanggung jawab atas anak-anak saya, atas siswa saya. Saya juga dengan niat mendidik, ya kan Pak. Kalau anak-anak ngadu ke saya, mana mungkin saya diam aja, ya kan. Haikal pun nggak pernah tuh, Haikal sendiri nggak pernah mengadu mungkin karena dia berseteru sama si Pras, sesama teman laki-lakinya. Keduanya saya panggil, selalu begitu kalau saya menyelesaikan masalah, saya panggil keduanya, masalahnya apa, pembelaannya dia apa, nanti kita cari titik temunya. Pasti namanya anak-anak ketika dihadapkan mereka membela dirinya sendiri karena tidak ada yang mau salah, betul Pak? Nah, maka dari itu saya pertemukan mereka selalu begitu ya. Karena di sini kondisinya posisi Haikalnya memang saya tidak pernah menyaksikan langsung keisengan Haikal, tapi mana mungkin sebagian besar dari 27 siswa, katakanlah 20 siswa mengatakan hal yang sama, saya nggak percaya, saya diam aja meskipun saya nggak lihat, begitu. Nah, dengan saya memisahkan Haikal duduk sendiri, saya ingin mengobservasi Haikal nih. Dengan Haikal duduk sendiri selama beberapa hari, apakah masih ada laporan dari anak-anak? Nah, saya buktikan hari Rabu dan Kamis kemarin tidak ada laporan sama sekali. Begitu. Kemudian kemarin Mama Haikal banyak sekali menekankan, katanya, "Bu, padahal si Pras ini lebih nakal dari Haikal." Katanya begitu ya.
Mungkin yang di sini yang disorot dengan oleh Mama Haikal adalah Haikalnya, karena dia fokus ke Haikalnya. Dia Mama Haikal nggak tahu ketika saya menghukum Fras, ketika saya manggil Fras ke kantor, ketika saya memanggil teman-teman anak-anak yang lain, itu Mama Haikal nggak tahu. Padahal saya sering sekali bertindak. Memang anak-anak angkatan sekarang itu menurut saya agak luar biasa memang gitu ya. Saya selaku gurunya, saya bertanggung jawab apapun perilaku mereka selama di sekolah. Bahkan di luar sekolah pun kalau pulang sekolah saya tuturin mereka, takutnya melakukan hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan masyarakat begitu Pak ya. Bahkan kalau yang arahnya ke pegantungan, saya sekalian pulang tuh, saya ikutin mereka. Kalau masih pada nongkrong pulang, saya tungguin sebelum mereka pulang. Saya tanggung jawab atas siswa saya begitu ya Pak. Kemudian kemarin yang saya tersinggung, ya katanya Mama Haikal gak terima tindakan saya seperti itu. Kemudian dia membanding-bandingkan Haikal dengan teman-temannya yang lain yang dinilai lebih nakal dari Haikal. Kenapa dia nggak duduknya sendiri? Saya bicara, mungkin sering dibicarakan soal Pras. Mama Haikal pernah cerita ke bapaknya? Oh belum. Memang ini si Pras anaknya lebih aktif dibanding yang lain gitu ya Pak. Saya bukan mengistimewakan, tapi saya sering juga mempersilahkan dia duduk sendiri supaya tidak mengganggu kenyamanan belajar teman-teman yang lain. Itu menurut saya sangat efektif gitu ya. Dengan dia sendiri, dia mau tidak mau mengikuti belajar karena nggak ada teman bercandanya, nggak ada teman yang bisa dia isengin gitu. Itu tujuan saya. Kemudian dengan membanding-bandingkan seperti itu, saya merasa tersinggung atas anak saya gitu, atas siswa saya. Mama Haikal bicara di depan anaknya loh, ini lebih nakal. Padahal kenakalan setiap anak itu beda-beda, dan saya pun tidak bisa menyamakan sanksi yang saya berikan atau perilaku yang saya berikan kepada siswa-siswa yang berbeda itu gitu. Misal kalau ini mah nakalnya begini, tindakan saya pun lain, tidak bisa disamakan dengan perilaku kenakalan anak yang lain begitu ya Pak. Misalnya kayak saya ngajar di kelas 1 dengan saya ngajar di kelas 6, jelas pasti caranya berbeda gitu. Saya sesuaikan semuanya juga sesuai porsinya, insya Allah. Saya juga tahu aturan, saya sesuai, apapun tindakan saya, misal seperti saya mengundang bapak ke sekolah, saya menghukum anak seperti ini seperti itu, insya Allah saya di bawah izin ibu kepala, karena semua diketahui oleh ibu kepala begitu Pak. Begitu. Kalau misalnya mamanya Haikal tidak terima dengan tindakan saya, mungkin Mama Haikal punya cara sendiri untuk mengatasi perilaku anaknya yang seperti ini. Bisa sharing ke saya harus seperti apa, maunya Mama Haikal seperti apa supaya Haikal tidak mengganggu teman-temannya yang lain. Mungkin yang didengar oleh mamanya Haikal satu pihak dari Haikalnya, pasti Haikal membela diri karena dia tidak ingin disalahkan, pasti itu ya. Itu memang manusiawi, memang pada dasarnya anak-anak seperti itu. Sesalah apapun anak pasti membela diri. Tapi saya harap Mama Haikal juga mendengarkan persepsi saya, tindakan saya, alasan saya apa gitu kan. Nah kalau begitu, kalau memang bapaknya dari bapak merasa tidak terima, mamanya Haikal tidak terima, boleh sharing ke saya apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi perilaku Haikal yang seperti itu dan menanggapi laporan-laporan dari anak-anak begitu. Udah ya. Mangga. Kenapa saya ngomong? Kalau saya tadi minta itu kayaknya istilahnya enggak menyinggung ibu kan, artinya 2 kali itu artinya dengan rekam suara itu ya. Kenapa saya ngomong rekam suara itu demikian? Karena nomor 1 memang ada laporan istri saya itu, artinya ada kata-kata ini hak saya. Kata saya, kok hak saya? Disitulah artinya saya artinya ngecat ibu gini. Akhirnya kan ibu kan artinya ngundang saya lah kesempatan saya pengen ketemu kan gitu ya. Kalau memang itu benar lah, berarti kan ibu punya hak, saya pun punya hak. Kan saya prinsipnya ke sana. Betul. Artinya orang tua punya hak, ibu guru pun punya hak. Kalau berbicara hak, kalau di sekolah hak ibu guru, di rumah hak saya. Dan kalau ada apa-apa di sekolahan itu haknya hak ibu, tapi dalam hal apa? Kan saya kan pemikirannya panjang. Jadi kalau memang ngomongnya itu hak saya, hak apa yang dibicarakan? Kan itu. Sehingga saya ngomong begitu. Tapi akhirnya dengan adanya demikian, ibu ngundang saya, kebetulan saya soalnya kalau memang nggak diundang saya nggak datang. Tapi karena dengan adanya undang ini saya datang. Dan kalau memang itu nggak benar, lah berarti
saya tinggal ngomong ke istri saya, itu satu. Berarti itu udah fair gitu ya, udah jelas. Udah Yang clear kedua, ya. nggak apa-apa ya, artinya bukan menggurui ibu ya. Artinya Oh bukan iya, menggurui, silakan, Pak. bukan menggurui ibu. Jadi walaupun ibu termasuk ibu guru, tapi saya nggak menggurui. Oh, gitu ya. nggak apa-apa Pak. Sama Cuma saya artinya- banyak kekurangan. Artinya kan, kalau saya kan termasuk umur udah sekian. Betul. Kalau ibu guru kan masih sekian. Kayaknya kalau bagi saya bukan menggurui, artinya apa istilahnya, masukan-masukan, Betul. suatu pelajaran lah. Oh, iya. Artinya sebagai orang tua, maksudnya apa? Ibu guru kan masih sekian umurnya, saya udah sekian. Betul. Jadi kayaknya masih manis-manis aja, Oh. walaupun ngasih masukan itu ya. Enggak. Di antaranya, soalnya saya kan tadi udah cerita saya alumni madrasah gitu ya. Saya 7 tahun di madrasah, udah 7 tahun saya keluar itu karena saya udah nikah. Karena apa? Karena kalau istilahnya mengandalkan di madrasah di situ, kayaknya kekurangan kayaknya gitu ya. Sehingga saya keluar gitu, keluar dari madrasah itu mencari yang lain untuk yang lebih kan gitu ya. Itu namanya manusia berusaha. Dan di situ sekali lagi saya ngasih masukan atau silahkan ibu guru yang mau memahami, menggurui atau gimana itu terserah. Tapi Insya Allah saya terbuka, ya, Pak. saya Insya memasukkan aja. Betul. Kalau tadi berbicara istilahnya banyak pengaduan-pengaduan, itu kan termasuk si Haikal kan lagi nggak ada. Itu kan berarti ibu guru kan berarti masih sepihak gitu ya. Dan artinya kalau ibu guru istilahnya ketika belum melihat dengan mata kepala, berarti jangan langsung diambil kesimpulan. Lebih baik gitu ya, yang mengadu itu dibawa ke kantor sama si Haikalnya gitu. Ini punten ini ya, bukan menggurui, bukan nih. Oh, Itu iya, iya. terserah ibu guru Iya, yang iya. mau ngomong apapun Iya. atau memahami bagaimanapun. Diulang lagi, kalau si A si B mengadu Haikal begini-begini, yang mengadu itu langsung dibawa ke kantor sama Haikalnya gitu. Jadi artinya, jadi barulah itu bukan sepihak. Dan saya pun kalau memang istilahnya ibu guru istilah udah yang, kalau memang tidak ada kata-kata itu hak saya, itu bagi saya masih wajar-wajar saja. Kalau saya, cuma saya rada berpikirnya ini hak saya. Kan itu kan masih baru sepihak saya yang ngedengarnya. Jadi dengan adanya demikian, saya kan pemikirannya beda. Kata saya, dalam hati saya juga mantan guru kan gitu ya. Kok bisa begini? Guru mah nggak ada mantan, Pak. Iya, Guru. ini bahasa saya ini mah. Iya. Ini bahasa saya ini. Iya, mah. benar. Jadi artinya dengan bahasa rendah hati itu saya mantan guru kan gitu ya, betul. di sana. Jadi ini bahasa saya ulang lagi. Inilah bahasa saya juga mantan guru. Kok ibu guru ngomongnya ini hak saya? Wah, nggak pas nih. Kalau memang itu benar, tapi kan ternyata enggak. Soalnya kalau memang ini benar, ini mungkin pemikiran saya panjang kan gitu ya, pemikiran yang panjang. Jadi dengan adanya demikian, sekali lagi, kalau ada orang yang mengadu, mendingan orang yang mengadu itu bawa ke kantor sama Haikalnya, gitu aja. Jadi biar enak. Dan keduanya, memang si Haikal itu setelah ada pelaksanaan begini, emang udah beda di rumahnya itu. Pengennya udah mau sekolah itu. Kata saya, waduh ini kok nggak mau sekolah, sedangkan ini udah kelas 6. Sebentar lagi kan itu ya. Sedangkan ini mau lulusan. Kalau sampai nggak sekolah sayang kan. Artinya tinggal anak bungsu, tinggal satu-satunya. Tinggal satu untuk sementara ini mah. Nggak tahu kalau istilahnya punya istri lagi, mungkin punya lagi kan gitu ya. Wallahu alam bisawab gitu. Ini sambil bercanda biar nggak tegang gitu. Jadi kata saya, ini anak kalau sampai nggak sekolah, wah urusannya ribet amat nih gitu. Soalnya apa? Ini masih membutuhkan belajar gitu. Jadi minimal kalau saya, si Haikal ini minimal sampai SMP. Setelah SMP, mungkin kalau saya ada dana lepas dari sekolah dari SMP itu saya tarik, mau saya pesantrenkan gitu. Itu rencana saya. Tapi wallahu alam ya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, tapi Allah yang sebaik-baik rencana. Cuma rencana saya setelah SMP saya mau tarik, saya pondokkan. Enggak tahu
apa masih daerah Serang atau luar Serang gitu. Insya Allah. Jadi, Mudah-mudahan. jadi saya tuh pengen anak saya ini sampai SMP. Dengan adanya demikian, sekaligus saya udah ketemu dengan ibu guru. Jadi tolong, artinya apa istilahnya, didiklah anak saya dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Soalnya inilah harapan saya selaku orang tua anak bungsu. Dan sampai mudah-mudahan sampai panjang umur tuh sampai SMP, udah SMP saya pondokkan itu ke pesantren mana nggak tahu. Mudah-mudahan ya Pak ya. Terlaksana. Betul. Soalnya zaman-zaman sekarang kayaknya generasi-generasi penerus agama itu makin mengurang. Betul. Gitu. Iya. Jadi itu harapan saya. Ini anak bungsu mudah-mudahan bisa meneruskan saya. Amin. Dan termasuk amin. itu Guru Fani itu memang bagian dari murid ngaji saya itu. Masya Allah ya Dan Pak anak ya. saya memang semua tuh di sini sekolahnya. Termasuk si siapa? Khairul Huda itu. Waktu itu Bu Guru belum di sini ya? Belum. Iya. Saya 2019. Iya. Jadi lulusannya udah lulusan tuh langsung SMP, langsung SMK. Alhamdulillah sekarang udah ditarik ke LMP tuh. Oke, alhamdulillah. Jadi kayaknya ngomong-ngomong, takut ada yang lain. Oh iya Pak, begini. Saya menanggapi mungkin ya Pak lebih tepatnya. Memang saya kalau perilaku Haikal yang seperti itu terhadap teman-temannya, saya tidak pernah menyaksikan langsung. Tapi pernah pada saat itu Haikal berantem, terlihat oleh saya berantem sama teman laki-lakinya, bukan dengan perempuan. Sampai si temannya ngadu ke saya panggil dua-duanya saat itu juga di kelas. Karena kalau dinantikan menurut saya itu akan berlarut, nantinya lupa. Saya tindak pada saat itu, saya panggil dua-duanya. Menurut penjelasan seperti ini dan Haikal seperti ini. Saya tidak menyalahkan ke salah satunya, saya tidak membela salah satunya. Saya tarik kesimpulan seperti itu. Ketika pada saat itu pernah Haikal mengakui kesalahannya, dia mengganggu teman perempuan. Saya tanya Haikalnya, iya dia mengakui. Namanya guru ya Pak, bukan keinginan, pribadi yang ngomel-ngomelnya itu muncul. Saya keluarkan kata-kata bijak saya gitu. Maksudnya saya dengan niat saya menasehati Haikal, kalau seperti itu nggak ada teman-teman yang mau dekat-dekat sama kamu. Tolong kurangin seperti itu. Itu 2 atau 3 kali saya pernah seperti itu ya di kelas ini. Nggak sampai saya adu ke ibu kepala. Saya pikir karena ini masih bisa saya selesaikan sendiri di kelas begitu. Nah, 3 kalinya itu saya panggil Haikal, saya tatap muka dengan Haikal. Ketiganya juga Haikal ngelewein saya langsung di depan saya, ngelewein saya. Ya ngelewein yang saya maksud mungkin Bapak bisa membayangkan yang ngelewein namanya muka ngelewein itu kayak gitu. Saya juga manusia, punya rasa sabar yang tidak seluas ibaratnya guru-guru senior saya gitu ya. Saya kesel, saya jengkel. Akhirnya saya hentikan. Saya nggak lanjutkan lagi itu nasihatnya. Saya agak ngegas. Haikal, ibu lagi ngomong. Tolong perhatikan, tolong hargai ibu. Kalau kamu pengen dihargai sama ibu, saya bilang begitu ya. Sampai itu tidak menghentikan mimik mukanya yang seperti itu, tindakan dia, tanggapan dia yang seolah-olah ngelewein saya. Dan ya, ternyata yang membuat teman-temannya kesal itu ya begitu. Sampai si Pras nih mungkin ya yang sering dicetak tebal sama mamanya Haikal itu si Pras, karena dinilai mungkin menurut Mama Haikal itu nakal gitu ya. Sering dia ngeberantemin Haikal karena dia jengkel dengan perilakunya Haikal yang seperti itu. 3 kali Pak Haikal bertindak seperti itu di depan saya gitu. Jadi kalau misalnya ada teman-temannya yang melapor seperti itu ke saya cukup memaklumi karena saya mengalami sendiri. Kalau perilaku Haikal ke teman-temannya seperti itu memang saya belum pernah lihat, tapi ke saya langsung saya pernah 3 kali di kelas gitu. Ya, jadi itulah tantangan seorang guru. Betul. Ya, tantangan seorang guru. Jadi tinggal artinya apa? Ya itulah tugasnya itu. Betul, itu memang tugas saya. Salah satunya dengan saya memisahkan Haikal itu adalah cara saya dan mengobservasi bagaimana nanti hasilnya apabila Haikal dipisahkan seperti itu. Nah itu salah satu tindakan saya. Tapi ternyata dari orang tuanya Haikal tidak terima tindakan saya seperti itu. Tidak mungkin karena pada saat kemarin itu baru satu pihak yang didengar, begitu kan.
Nah, itulah alasan saya, itu cara saya supaya kelas saya, anak-anak saya belajar dengan nyaman, efektif belajarnya, tidak ada yang merasa terganggu. Kenakalan memang wajar, tapi kan kalau dibiarkan juga nantinya akan di luar kewajaran itu, begitu. Jadi sekarang artinya untuk artinya yang udah artinya kita hapus semua gitu ya, saling maaf memaafkan. Mungkin di sini ada kesalahpahaman. Betul. Dan saya minta ke ibu guru mulai hari ini artinya ini tugas ibu guru, tantangan ibu guru, bagaimana caranya jangan sampai dipisah lagi. Soalnya pemikirannya udah beda itu. Betul. Artinya dia merasa apa istilahnya, merasa enggak kalau bahasa orang tua merasa enggak dihargai, enggak tahu kalau bahasa anak kecil gitu ya. Jadi disitulah dia udah mulai udah mau enggak sekolah itu kemarin gitu. Itu saya ngomong demi Allah nih, biar ibu guru percaya, udah enggak mau sekolah dimuarain sama ibunya tuh, diturun-turun. Saya ngomong demi Allah nih, sampai dimarahin, sampai saya kan kalau saya tuh kalau malam tuh boleh dikatakan enggak tidur ya. Kalau malam gimana kan enggak. Jadi udah salat subuh tuh saya tidur, itu saya beresek keganggu itu. Sampai nggak bisa tidur, cuma saya diem aja tuh, dirasakan aja gitu. Jadi dengan adanya demikian, kesimpulannya si Haikal itu kemarin nggak mau sekolah sampai dimarahin. Saya ngomong demi Allah ini dari Bu Persen. Jadi sekarang mungkin begitu ada dengan keadaan begini, saya timbulkan pemahamannya kan berlari kemana-mana. Oh mungkin si Haikal ini nggak mau sekolah karena demikian di sekolahannya, mungkin kan gitu. Ini paham saya. Tapi walau alam itu ya, itu paham saya mungkin dengan adanya demikian sehingga Haikal enggak mau sekolah. Jadi sekarang saya minta tolong ke ibu guru, jangan sampai dipisah lagi. Dan kalau umpama istilahnya ada murid enggak mau sama si Haikal, itu tugas ibu guru bagaimana supaya bisa gitu. Soalnya dia enggak mau sekolah kalau merasa diasingkan gitu. Oke. Ya. Memang rencana saya nggak terlalu lama. Saya hanya mengobservasi beberapa hari ini bagaimana tanggapan dari atau reaksi dari teman-temannya. Nggak lama sebetulnya. Memang kalau si Fras juga kalau saya dudukin, kalau malah si Fras lebih lama kalau saya dudukin seterusnya dia duduk sendiri karena mengganggu yang lain. Nah, alhamdulillah terima kasih kalau memang di rumah Haikal sangat didukung sekali kegiatan sekolah, orang tua sangat mendukung, bekerja sama dengan pihak sekolah, sampai Haikal nggak mau sekolah, dipaksa sekolah, mau sekolah gitu. Itu saya sangat terima kasih karena jarang untuk sekarang orang tua yang seperti itu sangat mendukung anaknya sekolah gitu ya, sangat mendorong sekali gitu ya untuk sekolah. Nah, selebihnya dari itu saya memohon izin ini Pak ya, segala tindakan saya yang mungkin menyakiti hati orang tua. Saya paham orang tua mana sih yang rela anaknya dimarahin orang lain, ibarat gitu ya, sama orang tuanya aja di rumah dibaik-baikin lah, sama orang lain dimarah-marahin, ibarat gitu ya Pak ya. Sama saya juga punya anak, saya nggak terima kalau anak saya, kecuali kalau anak saya salah gitu tuh ya. Kalau saya, karena saya ulang lagi, karena saya mantan guru, ini bahasa saya ya, karena saya mantan guru. Jadi saya ngedidik murid itu memang udah ada di saya, artinya saya udah pengalaman ya. Termasuk kalau dulu saya ngajar tuh megangin apa istilahnya kalau bahasa saya ya sesabet gitu ya, buat nakut-nakutin, buat nakut-nakutin. Tapi artinya kalau nakal sini tangannya sabet gitu, tapi bukan berarti dilakukan menggertak. Iya, menggertak. Tapi kalau jam sekarang disabet itu beda jalur. Iya, soalnya apa? Sudah bukan zamannya. Undang-undangnya itu udah beda. Kalau dulu ada orang nakal sini disetrap terus pasang tangan sabet gitu. Betul. Sama karena saya undang-undangnya belum ada. Betul. Cuma kalau sekarang kan artinya apa? Udah beda lagi undang-undangnya. Jadi mungkin guru artinya mikir lagi. Pasti. Tapi dengan cara barusan atau masih Haikal, kalau memang lama-lama saya ikut kasihan juga gitu ya, artinya khawatir selaku orang tua gitu. Jadi dengan adanya demikian saya cat, saya rekam audio, dan itu pun bahasa dengan cara baik. Dan ada pun lanjutannya itu kan karena namanya obrolan di HP mungkin ada sampai memanas kan gitu ya. Boleh dikatakan itu ada ujung-ujungnya ada agak memanas itu. Tapi itulah namanya HP gitu. Tetapi dengan ketemu begini itu kan enak. Betul. Jadi memang HP itu jangan sampai aja istilahnya bahasa itu yang enggak enak. Betul. Jadi udah gitu aja ya.
Iya Pak, terima kasih Iya, sebelumnya memenuhi undangan saya. Mudah-mudahan setelah ini semuanya lurus ya Pak ya. Amin. Semuanya sudah clear ya. Saya sudah jelas, Bapaknya sudah jelas. Insya Allah untuk kedepannya pembelajaran untuk saya juga, mungkin Bapak sebagai seorang guru lebih paham, apalagi lebih banyak pengalaman dari saya, ya Saya kan. insya Allah paham. Iya, Cuma iya saya gitu. tuh atin diulang lagi karena dengan adanya laporan istri saya tuh ada kata ibu gurunya ini hak saya, di situ saya bedanya. Iya. Bedanya di situ. Hanya saya. salah paham. Iya. Ini intinya di sini benang merahnya adalah kesalahan persepsi, Iya. salah paham yang disampaikan. Ada beberapa hal yang tidak sesuai yang disampaikan gitu ya Pak ya. Mudah-mudahan bisa sama-sama memaklumi. Saya mohon maaf atas nama sekolah dan atas nama pribadi apabila cara mendidik saya anak-anak di sekolah kurang berkenan. Oleh orang tua di rumah gitu ya. Pulangnya di mana Bu Guru? Saya rumah di Dalung. Oh Dalung. Iya. Oh, Dalung ini apa? Ada adik saya istrinya orang Dalung. Cuma RT berapa nggak tahu. Dalung memang luas, hampir mau ke Gelam sana, itu masih termasuk Daerah Dalung. Cipocok kan. Iya, kecamatannya Cipocok gitu Ya ya udah Pak. gitu aja Bu Guru ya. Iya, Ya, mudah-mudahan makasih. bisa dimaklumi ya Pak ya. Terima Sama-sama, kasih. Sekolahnya nggak datang ya? Iya, karena tidak bisa ditinggal katanya Mangga, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.